Insya Allah tetap bisa mengikuti kajian dari mulai kajian yang pertama, bab semua orang bisa menjadi pengusaha, sampai yang kemarin terakhir hari Jumat. Sebagaimana pesan saya kepada pemirsa semua adalah, jangan sampai nggak dipakai. Jangan cuma dipelajari, tapi kemudian nggak pernah dipakai. Insya Allah. Saya percaya di antara saudara-saudara yang menempuh jalur doa. Jalur doa. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan sahabat saya, lalu dia bilang, ternyata gampang ya mendidik anak jadi pengusaha. Oh ya? Gimana caranya? Antum yang bilang. Gimana? Ya, ajak aja anak ke masjid, ketemu sama Allah. Sebagai permulaan. Sebagai permulaan. Tetap ikhtiar dilaksanakan. Kenalkan anak dengan Allah yang maha memiliki bisnis, yang maha memiliki idea, yang maha kemudian memiliki jalan untuk kemudian kita berusaha. Tapi kemudian, ya, fantasyiru fil ard. Wabtaghu, ya, min fadlillah. Kita kemudian berikhtiar keluar dari masjid, berangkat lagi. Tapi kemudian ingat, ada time point, ada point time, di mana kemudian kita kembali kepada Allah SWT, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Ada prinsip-prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, yang saudara kemudian punya. Ya, sudah dibahas, dan ini diterapkan. Ya. Ketika saudara mau memulai usaha, saudara meminta petunjuk Allah SWT. Di tengah saudara berusaha, saudara pun meminta petunjuk dari Allah. Dan finalnya kemudian saudara tetap meminta petunjuk dari Allah SWT. Baik, hari ini kita akan close, kita akan tutup tema tentang semua orang bisa menjadi pengusaha. Dengan saya nanti mengingatkan, merimain tentang visi misi, nawaitu dan goals. Tujuan-tujuannya. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi pengusaha cuma pengen kaya. Ini masalah buat kita. Betul masalah. Seperti yang saya sudah bicarakan atas sisi Allah juga. Bahwa persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian setelah jadi pengusaha, saudara malah punya masalah yang lebih dahsyat lagi. Benahin diri. Sebelum semuanya menjadi terlambat. Dan buat saudara-saudara semua yang sudah menjadi pengusaha saat ini. Mudah-mudahan saudara terus merapat kepada Allah SWT. Dialah sebaik-baik pembela saudara semua. Saudara punya omset di bawah, Allah yang kemudian bisa menaikkan. Saudara punya usaha babak belur, utang di mana-mana, karyawan belum pernah kegaji, Allah lah khairul raziqin. Allah pula yang kemudian mau memberikan saudara rezeki. Kita baca ya surah Ali Imran ayat 81 sampai 83. Baik, kita bersama-sama kita membaca surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم. Insyaallah kalau saudara sabar ya, sebentar lagi surah Ali Imran beres nih. Insyaallah ya. Nggak kerasa ya, kita baca setengah halaman, ya Allah. Mudah-mudahan yang tempe ya. Terus kita bisa bikin khataman Quran lewat wasilah layar kaca ini. Saudara yang dirahmati Allah, mari kita bahas pertemuan terakhir ini di urusan semua orang bisa menjadi pengusaha. Jangan lupa saudara, visi misi. Ya, visi misi, nawaitu, goals, inilah yang membedakan kita dengan orang lain. Saya suka berkernyit kalau ada orang bilang, masa saya ente sama Allah pakai minta mobil segala. Emang ada masalah? Apa ketika kemudian kita meminta mobil? Emang boleh Ustaz salat duha terus kita bilang ya Allah kasih saya mobil? Ya boleh lah. Dengan saudara bilang ya Allah saja, maka kita sepakat ini sudah menjadi ibadah. Karena saudara membawanya menjadi doa. Tapi apakah kita berhenti sampai di sini? Sebaiknya tidak.
Ini dia saya bilang, beri visi misi, beri nawaitunya, beli goalsnya. Apa visi misi saudara? Taruh di doa Anda. Kenapa sih Anda harus punya mobil? Oh, saya supaya bisa ngaji, Ustaz, ke tempat yang jauh. Bawa teman-teman dari kampung nih dia. Bawa tetangga kanan dan kiri. Oh, supaya saya kemudian bisa membawa orang-orang sakit. Oh, saya supaya bisa kemudian, nah itu dia namanya visi misi, nawaitu goals. Hari ini kita konsentrasi di goals ya. Walaupun saya masih harus menambahkan tentang prinsip ya. Saya sih maunya terus aja nih ngajar tentang bab jadi pengusaha. Tapi akhirnya ini menjadi akademi wisata hati. Akademi bisnis ya, ekonomi dan bisnis, subhanallah. Tapi bener loh. Saya bercanda sama teman-teman semua kan. Ini S2-nya, S3-nya bisnis nih, sesuatu yang bahkan tidak diajarkan mungkin di bangku kuliah biasa gitu. Kecuali kalau ketemu dosen-dosen, kalau ketemu kemudian rektorat ya, kampus yang punya visi misi juga Islami, insya Allah ketemu. Apa sih goals yang semua yang kita lakukan? Apa sih? Jannah. Membawa pada sorga enggak yang saudara lakukan? Kalau tidak membawa pada sorga, leave it, tinggalin. Kalau bisa dia membawa kepada the opposite ya, sebaliknya membawa kepada an-nar. Saudara malah kebawa kepada neraka, oh ya mendingan tinggal. Bos, ini ada kerjaan nih. Ente langsung cetak untung 2 miliar dah. Asal nanti siapin duit dulu nih 500 juta. Malah, anggap aja bagi-bagi. Loh, nggak sesuai nih sama goals kita. Buat apa kalau kemudian kita menuju an-nar? Pakai suap-suap segala. Dah, tujuan kita adalah jannah. Al-jannah, sorga. Apalagi nanti kita teruskan ya. Silakan yang mau lewat-lewat dulu. Ya, kita bicara tujuan ya. Sebagai akhir dari seri semua orang bisa menjadi pengusaha, saya berharap buat saudara ini bukan akhir, malah only the beginningnya. Karena saudara harus belajar lagi. Saudara kemudian harus mengembangkan diri lagi dengan prinsip-prinsip yang sudah Allah ajarkan atas izinnya lewat saya. Dan saya pun insya Allah akan belajar. Saya sudah bilang sama saudara-saudara semua kan, saya akan membuat maskapai penerbangan. Oh iya, bismillah. Saya akan membuat apartemen. Terus bagaimana? Ya saya jalanin dong apa yang saya ajarkan kepada diri saudara semua. Dan juga kepada diri saya. Gimana? Karena saya nggak ngerti caranya gimana bikin maskapai. Ya saya sholat duha aja. Saya minta aja petunjuk sama Allah. Ya Allah gimana caranya nih, saya pengen punya pesawat nih. Pengen bikin apartemen, nggak ngerti. Nggak paham. Makin nggak paham, pakai yang kita ajarin. Makin ente nggak paham, makin kita merapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa iya orang yang bikin rumah sakit harus selalu dokter? Apa iya? Orang-orang yang kemudian punya perusahaan kontraktor, konstruksi, lalu kemudian harus seorang engineer, harus seorang arsitek? Enggak. Satu yang saya sepakati ya, bahwa semua yang memiliki Allah, insya Allah Allah akan berikan dunianya buat dia. Asal kuat, asal mampu. Oke, kita bicara goals. Kita bicara tujuan. Tujuannya apa? Kalau misalkan saya pengen punya maskapai pesawat gimana? Oh yang udah punya aja banyak yang bangkrut. Berdarah-darah dia. Urusannya pada repot. Itu gimana? Kasih visi misi. Tujuannya apa? Jannah. Tapi bawa jannah susah. Urusan maskapai masih dibawa-bawa ke jannah. Sebentar. Saya punya warung. Penyet. Ada sedikit saham juga di beberapa usaha yang lain. Katakanlah ada warung lah. Saya bilang ya, siapa yang mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali sehari, ya, lalu membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin minimal juga 300 kali sehari. Siapa yang mampu menjamu, membayarkan mungkin ratusan orang setiap hari, per hari, siapa yang mampu? Siapa juga kemudian yang mampu, misalkan ya, sholat duha sebentar. Satu warung penyet itu kira-kira 10 karyawan. Kalau masing-masing 6, sholat duhanya 6 rakaat berarti ada 60 rakaat. Oke, tiap hari 60 rakaat. Warung penyet sekarang ada 3 cabang, berarti 180 rakaat. Kalau ini berkembang menjadi 100 cabang, berarti ada 1800 rakaat.
Oke, saya ulangi ya. 300 kali baca bismillah, 300 kali baca hamdalah. And then kemudian setiap hari menjamu orang banyak. Oke. Lalu ada sholat duha juga 60 rakaat. Atau bisa jadi bahkan 180 rakaat. Atau bisa jadi 1800 rakaat setiap pagi. Bisa kemudian mendapatkan sholat zuhurnya orang-orang. Ya, kira-kira mulai dari jam 12 waktu zuhur sampai jam 15 waktu asar. Ya, yang mana silih berganti orang sholat. Lalu kemudian saya dapat sholatnya orang-orang banyak. Nah ini dia membawa pada jannah. Saat enggak paham, saya enggak paham. Emang deh kalau ngikutinnya baru hari ini enggak bakal paham. Makanya ikutinnya dari pertama. Sudah bilang berkali-kali jangan sampai bolong. Usahain kuliah tuh mesti benar. Tapi kan saat anak ke masjid, kan udah kasih cara. Kalau emang mau ke masjid, pantengin aja handycam. Pencet aja record, cengreng. Terus tinggal aja ke masjid. Ntar baru setel lagi, setengah 6 pulang dari masjid. Beres kan? Saudara titip pesan sama pembantu, sama siapa kayak orang rumah. Pakai bebek kayak direkam. Ada usaha. Ada internet kalau ketinggalan. Anda bisa search di YouTube atau apa. Subhanallah. 300 itu apa Ustaz? Orang kan masuk ke warung penyet nih. Lalu ketika orang minum kan, Bismillahirrahmanirrahim. Emangnya dia doang yang dapat lah, saya yang punya warung dapat dong. Jannah. Jannah. Bagaimana kalau terjadi maksiat di tempat usaha kita? Ente bangun hotel, ada maksiat, oh ya. Kita harus menghalangi dong maksiat itu, minimal memberitahu. Tempel di kamar, tempel di dinding, tempel kemudian di resepsionis. Pak, ini peraturan hotel kita Pak, membawa jannah, tidak membawa pada neraka. 300 hamdalah. Ketika orang habis selesai makan kan pasti baca doa dong. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minimal seperti itu. Maka ketika dia minimal membaca hamdalah, saya yang punya warung dapat. Lalu ketika ada orang datang, seorang ayah menjamu anak-anaknya, menjamu istrinya, emang yang dapat pahala dia doang. Saya sebagai pemilik warung dapat. Kenapa? Karena saya membawa ini dengan nawa itu saya goals punya jannah, punya sorga. Lalu duha, dari mana nih duha? Lah ya kan saya punya karyawan. Karyawan saya ada 10. Masing-masing saya bilang, lo sholat duhanya jangan 2 dong. Lo kan karyawan gua. Lo 6 dong sholatnya. Jadi 60 rakaat. Kalaupun boleh ente sholat kuat sampai 60. Ente nggak boleh sholat sampai 60 rakaat. Bid'ah. Haram malah hukumnya. Uang paling mentoknya 12. Tapi dengan karyawan kita jalan. Kita bikin musola kecil di warung tersebut. Sehingga orang silih berganti sholat. Dapat. Nah, goals. Sehingga ketika kita bicara dengan spektrum perusahaan yang lebih besar lagi. Ya, tinggal goalsnya disesuaikan aja. Asik kan bilang ke pilotnya. Pilot kasih tahu. Penumpang Yusuf Air yang mudah-mudahan Yusuf Air. Iya ya bagus juga ya. Abdurrahman Wahid aja punya ya kan. Almarhum Gus Dur Masya Allah dia punya. Masa Yusuf Mansur nggak boleh? Yusuf Air. Baik sebelum kita take off, sebelum kita terbang ke Solo. Mari kita berdoa dulu dan kita membaca Al-Baqarah. Panjang dah tuh, nggak jalan-jalan dah. Nggak nyampe Solo. Apa susahnya sih sebagai pilot? Lalu kemudian mengumumkan, saya Kapten Hamid di sini. Kita mari sama-sama membaca doa kepada Allah. Sekarang siapa? Pesawat siapa yang kayak begitu? Kecuali kita misalkan naik Royal Brunei. Bahkan yang punya kita sendiri, subhanallah. Ya, dia tidak mampu kemudian, yalah. Kenapa? Karena ini Indonesia. Indonesia ini bukan Islam saja. Ya itulah. Saya mau bikin Yusuf Air, insyaallah. Jannah, visi misinya. Anda mau bikin apa? Anda mau bikin pabrik. Ya, goalsnya apa? Supaya dapat surga Ustaz dari situ. Supaya pabrik itu menjadi wasilah saya ke surganya Allah. Terus gimana cara-caranya? Ya tempuhlah. Cara-cara bisa membuat pabrik saudara, toko kue saudara, warung saudara, mie ayam saudara, pangsit saudara, es teler saudara. Semua bisa menjadi jalan Anda menjadi surga. Bukan jalan Anda ke an-nar, ke nerakanya Allah. Amin, amin, na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Fadhal. Baik saudara, karena saya sudah janji ini menjadi sebuah pembahasan penutup. Walaupun saya bilang tadi, kalau dilayanin, diladenin, diterusin, udah ngaji itu luas sekali, Masya Allah. Baik, langsung saja saya padatkan ya. Jannah. Kemudian ada apa lagi? Ada maghfirah. Ada ampunan Allah. Ada apa lagi? Ada ridha Allah. Ya. Ada ridha Allah. Ada ridhanya Allah.
Ini dia goalsnya saudara. Ada nggak dunia di sini? Nggak ada. Tapi kalau saudara bisa ini, dunia Allah akan kasih. Dan dunia akan bersemayam di Anda semua. Bukan sekedar nanti hari ini bisa kemudian punya, tiba-tiba dalam waktu 2 tahun cepat sekali saudara kemudian hilang everything. Nih. Jannah, sorga, maghfirah, ampunan Allah, ridha Allah, ridhonya Allah. Allah ridho nggak ya kalau saya misalkan buka A, B, C, dan D? Ya coba. Apa yang bisa membuat saudara dapat ridhonya Allah? Nih. Kemudian prinsip saudara. Ini prinsip ada di surah Ali Imran. Ayat 104, ya, 110, dan 133. Kita ini umat terbaik. Kita umat terbaik, ya. Khairu ummah, ya. Kuntum khairu ummah. Nih, 110. Ya memang Allah hadirkan kita ini di muka bumi ini untuk berbuat juga yang terbaik. Dan Allah menyuruh kita untuk menjadi umat yang baik memang. Dan umat yang terbaik. Lalu Allah menyuruh kita di ayat 133-nya. Untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Subhanallah. Kita dulu sudah belajar bahwa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Segala activities yang kita lakukan. Kalau kata Brian Adams mah, everything I do it for you. Tapi kalau di urusan kita ini gimana? Everything we do for Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan buat Allah Subhanahu. Jadi ingat Robin Hood ya film, ya, Brian Adams. Everything we do for Allah. Subhanallah. Pertanyaan kita ketika merekrut karyawan adalah, siapa nama saudara? Salim, Pak. Salim tadi sholat subuhnya di mana? Dia, Pak. Kenapa? Siangan, Pak. Ya sudah, wawancara close. Interview close. Tidak ada interview. Salim, kamu coba benerin diri dulu, kira-kira 7 hari. Nanti hari ke-8 kesini. Kita terusin wawancaranya. Gigi, cakep. We do for Allah. Kita kumpulin anak-anak kita, staff-staff kita, karyawan. Saya pengen. Saya itu sama sama saudara, belum jadi pengusaha. Itu Ustaz ngajar sampai 40 bab begini. Ini bab ke-41. Itu dia, kita sama-sama saling belajar. Supaya saudara nanti kalau saya kemudian hari jadi pengusaha besar, saudara jangan kaget. Sombong banget ya. Iyalah, kita sama-sama berdoa ya kan. Insya Allah. Emangnya situ doang yang pengen jadi pengusaha? Saya juga pengen. Selama ini kita coba menjaga muru'ah, menjaga izzah. Ya, tidak kemudian berharap dari manusia, tidak meminta pada manusia, kita minta sama Allah. Ya usaha, ya dagang. Kita bikin buku, bikin CD, bikin training, bikin seminar. Kemudian berangkat ke real business. Kita bikin warung penyet, kita bikin ikutan saham di Mas Mono, ikutan saham kemudian di warung steak and shake, kita ikutan saham kemudian di apalah nanti insya Allah mudah-mudahan. Besok kita punya perusahaan transportasi, tapi everything we do for Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa, dengan prinsip sedekah kita, perbandingan kita punya saham sama Allah, jangan 10 banding 10. 10 kita 90, 10 Allah 90 kita. Ya, jangan apalagi 2,5% Allah, 97,5% ini kita. Kalau bisa tunjukin bahwa everything we do for Allah, 90 buat Allah, 10-nya buat kita. Kalau nggak bisa, 50-50 lah, buat Allah separuh, kita separuh. Yuk kita berdoa pemirsa. Saya doain situ semua. Mudah-mudahan yang mengikuti dari bab 1 sampai bab 41 ini semua menjadi pengusaha yang udah diridhoi Allah, diberkahi Allah. Saudara yang sudah punya usaha juga mudah-mudahan makin berkembang, makin jaya dan makin saleh-salehah insyaallah, beramal soleh yang banyak. Dan saudara pun doakan saya. Doakan keluarga saya, doakan keturunan saya, mudah-mudahan semua menjadi pengusaha yang soleh-salehah. Boleh nggak jadi karyawan? Boleh, tetap boleh. Insya Allah mudah-mudahan menjadi karyawan pun sama, asal dia bertakwa dan kemudian menjaga amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil amin. Alhamdulillah pemirsa, insyaallah besok udah mulai kita bab yang baru.
Apa babnya kita tunggu aja besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.